Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melanjutkan Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17. Orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Demikianlah firman Tuhan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Saudaraku, nas ini menggambarkan suatu adegan di sorga, di mana salah satu tua-tua bertanya kepada Yohanes tentang orang banyak yang mengenakan jubah putih. Yohanes menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Pertanyaan dari tua-tua itu merupakan penggunaan format tanya jawab yang sering ditemui dalam literatur nubuat untuk memperkenalkan penjelasan dari suatu penglihatan. Tua-tua itu bertanya karena sudah mengetahui jawabannya, bukan karena tidak tahu. Yohanes merespon dengan sopan sambil mengakui ketidaktahuannya. Saudaraku, orang banyak yang berjubah putih itu telah keluar dari kesusahan yang besar, dan ini merujuk terutama pada masa penganiayaan hebat yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali. Ini adalah masa sulit yang telah dinubuatkan oleh Daniel dan dibicarakan oleh Kristus dan akan memenuhi jumlah para martir. Namun, jubah mereka menjadi putih bukan karena darah kematian martir mereka, melainkan oleh karena darah penebusan Kristus. Dikatakan mereka telah mencuci jubah mereka dalam darah anak domba, suatu paradoks yang kuat sekali, yang menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib yang memberikan jubah putih bagi orang-orang kudus. Karena mereka dikenakan kebenaran Kristus, maka mereka dapat berdiri di hadapan tahta Allah dan melayaninya siang dan malam di bait Allahnya. Saudaraku, di situ mereka semua menjadi imam yang menyembah. Pelayanan mereka adalah penyembahan dan pujian rohani. Allah akan membentangkan kemahnya di atas mereka, yang mengingatkan pada kemah suci di padang gurun dan hadirat Allah yang berdiam di antara umatnya. Ini merupakan penggenapan dari janji perjanjian lama bahwa Allah akan berdiam di tengah-tengah umatnya. Saudara, berkat-berkat dan kepuasan kekal yang dinikmati orang-orang yang ditebus di sini digambarkan dengan ungkapan yang kebanyakan diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 10. Dikatakan mereka tidak akan lapar atau haus lagi, dan satu gambaran kepuasan yang terdalam di dalam jiwa. Terik matahari atau angin timur yang menghanguskan tidak akan menimpa mereka. Ini menunjukkan mereka terlindung dari segala ketidaknyamanan oleh karena adanya hadirat Allah yang melindungi mereka. Saudaraku, anak domba akan menggembalakan dan memimpin mereka ke mata air kehidupan, yaitu menuju hadirat kekal Allah, di mana kerinduan terdalam jiwa
akan kepuasan rohani, disitulah akan terpenuhi. Kemudian Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan ini menandakan akhir dari semua kesedihan-kesedihan duniawi. Saudara, penglihatan Yohanes tentang orang banyak berjubah putih di sorga ini memberikan penghiburan dan pengharapan bagi orang percaya yang menghadapi kesulitan dan penganiayaan sekarang ini. Kita bisa bersuka cita bahwa penderitaan di dunia ini hanya bersifat sementara dan keselamatan kekal menanti kita. Berkat apa? Berkat pengorbanan anak domba. Saat kita dengan iman memandang ke depan pada kenyataan surgawi ini, di mana kita akan tinggal dalam hadirat Allah dan kita akan bertemu Sang Gembala Agung, dan kita akan mengalami kepuasan terdalam dari kerinduan jiwa kita. Kita bisa memperoleh kekuatan, kita akan teguh untuk bertahan dalam pencobaan-pencobaan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan setia mencuci jubah kita dan membuatnya putih di dalam darah anak domba dan menantikan penggenapan janji-janjinya yang mulia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, anak domba Allah, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyucikan kami. Di tengah pencobaan saat ini, teguhkanlah hati kami dengan pengharapan akan kekekalan bersama-Mu. Pimpinlah kami sebagai gembala kami menuju kepuasan sejati di hadirat-Mu. Sampai saatnya tiba, tolonglah kami untuk setia mencuci jubah kami di dalam darah-Mu, datang memohon belas kasihan pengampunan-Mu, dan kuatkanlah kami untuk bertekun sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin.